حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim. Qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa a'lamu anna mahallal khilafi fima idza lam yataghayyaril ma'i fa in taghayyara bi kathratil maitah najjasathu 'ala al-asah. Wa mahallul khilafi aidan fima idza lam yansha fil ma'i fa in nasha fihi kadudil khalli wa nahwihi fa innahu la yunajjisuhu bila khilaf. Qala Syekhani fi Rafi'i war Rawdah wa yahillu akla ma'ahu la munfaridan. Akluhu di sini enggak, wa yahillu akluhu ma'ahu, gitu enggak? Baik, ahsanalaikum. Wa yahillu akluhu ma'ahu la munfaridan. Dzakarahu an-Nawawi fi babil at'imah thumma mahallal khilafi aidan fima idza waqa'atil maitatu allati la nafsa laha sa'ila bi nafsiha fil ma'i amma idza tarahat fa innahu yadurru hazama bihi ar-Rafi'i fi syarh as-saghir wa bihi ajaba fil hawi as-saghir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd. قال الشارح وهو تقي الحسني رحمه الله واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع. Ketahuilah ini ada masalah khilafiyah dalam masalah najisnya makanan yang terkena dengan benda tersebut atau tidak, gitu loh. Ya, atau tempat yang terkena dengan yataghayyar al-ma'i'. Al-ma'i kan cairan, al-ma'i' cairan. Ya. Dan kita kembali segarkan ingatan bahwasannya bagi Abu Syuja' dan juga Al-Hisni dan juga sebagian besar fuqaha Syafi'iyah bahwasanya binatang-binatang tersebut seperti yang tidak ada darah mengalir dan semisalnya itu dihukumi najis tapi dimaafkan kenajisannya, ya, najis tapi dimaafkan kenajisannya. Artinya kalau binatang-binatang tersebut banyak dan terakumulasi, ya, maka yang tadi najisnya dimaafkan menjadi tidak dimaafkan karena banyak, gitu loh. Gitu. Beda dengan ulama yang berpendapat bahwa binatang-binatang ini kalau mati bangkai tidak najis. Enggak najis. Maka kalau bangkai ini banyak tetap enggak najis karena dari awal startnya tidak najis. Ngerti enggak bedanya, kawan? Coba nih contoh aqarib, yaitu kalajengking. Kalajengking mati. Dalam fikih Syafi'i yang kita pelajari ini, najis enggak kalau jengking mati satu? Tetap najis kan? Tapi najis yang dimaafkan. Oke? Taib, kalau misalnya ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan, oh, kalau jengking ini tidak najis karena tidak ada darah mengalir, tidak najis, oke? Dalam fikih Syafi'i ini, kalau misalnya nih kalau jengking satu mati bangkai, enggak najis. Najis tapi dimaafkan, oke? Nah, dan kalau jengking ini misalnya matinya di mana? Di bak mandi kita yang bakal buat wudhu kita misalnya. Cuma satu toh. Bagi fikih Syafi'i najis kan nih? Najis tapi dimaafkan, oke? Ternyata sekarang yang mati bukan satu kalajengking, 10 kalajengking. Najis enggak? Najis. Dimaafkan enggak? Enggak dimaafkan karena banyak. Tapi dilihat nanti, dilihat masalah apa? Berpengaruh apa enggak ke air, ya.
Kemudian bagi ulama yang mengatakan kalau jengking tidak najis kalau membangkai, tidak najis kalau membangkai, maka apa? Walaupun banyak tetap tidak najis bagi ulama yang tidak menajiskannya, gitu bedanya. Tapi kita ikutin yang di sini. Ya, kita lagi apa ngeluarin ingus, ya kan? Gitu kan? Kayak gitu. Fa in taghayyara bi kathratil maitah. Kalau misalnya berubah cairannya, berubah karena saking banyaknya bangkai di situ, najasathu alal asah, maka menajiskannya menurut pendapat yang lebih sahih. Wa mahallul khilafi aidan, ya spot perselisihan juga ketika apa? Fima idza lam yansha fil ma'i'. Kalau misalnya tidak lam yansha fil ma'i', yaitu binatang tersebut tidak tumbuh di air, di cairan, dengan syaratnya apa terjadinya khilaf di antara ulama. Kalau binatangnya tidak tumbuh di ma'i', cairan tersebut atau makanan tersebut, ya gimana terjemahannya di sini? Perselisihan pendapat juga terjadi apabila cairan tersebut tidak mengandung makhluk hidup, yaitu cairan tersebut tidak mengandung makhluk hidup. Fa inna syafihi, kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya cairan tersebut memang sudah mengandung makhluk hidup, artinya makhluk hidup tersebut memang tinggal di situ memang dia stay terus, dia memang aslinya di situ gitu. Contoh kadudil khalli wa nahwih, seperti dud. Bakteri fermentasi. Kok bakteri fermentasi sih? Terjemahnya bakteri fermentasi. Kenapa begitu ya? Hah? Cuka. Ulat cuka. Bukan ulat bulu. Al-khal itu memang cuka. Sebenarnya yang penting ulat yang memang ada di zat tumbuhan atau di air tersebut gitu loh. Iya bakteri, tapi kan bakteri kan kita nggak ngelihat kalau bakteri. Ngapain kita ngurusin, coba harus pakai mikroskop dulu biar tahu hukumnya. Ulat, dud itu ulat, dud. Makanya orang-orang barat tuh, hey dud. Iya jentik termasuk. Iya jentik termasuk. Ya. Dan misalnya pakai ulat yang memang asli di situ gitu loh. Aslinya di situ dia. Ya, jentik termasuk. Maka fa innahu la yunajjisuhu bila khilaf. Tidak menajiskannya tanpa khilaf. Enggak ada yang menyelisihin, enggak najis. Ya, enggak najis. Ya. Itu sebenarnya ngapain sih? Lagi ngapain? Hah? Ngobrol apa? Oh. Tak tahu ada kita? Tahu ada kajian? Oh. Enggak. Ini ingus enggak? Lagi ngurus ingus enggak? Ayo 1, 2, 3. Nah, itu kalau orang ngeluarin ingus kayak gitu suaranya, itu keluar sampai paru-parunya, ususnya keluar semua kali. Jadi kecu, ya apa namanya? Ulat sayur semisalnya itu. Selama mungkin itu bukan yang merupakan kebusukan ya kayak belatung gitu, itu mungkin beda hukum kali ya. Tapi belatung aslinya tahir dia belatung. Iya sih. Kutu air. Nah, jualannya temennya antum mungkin. Kutu air, ya, itu enggak najis. Fa innahu la yunajjisuhu bila khilaf. Tanpa diselisihi oleh ulama, itu tidak najis sama sekali, ya.
Berkata dua Syekh Rafi'i dan Imam Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi, ya. Dan ini fi Rafi'i maksudnya kitabnya Ar-Rafi'i yaitu Asy-Syarh Al-Kabir, dan juga An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdatut Talibin, ya. Berkata mereka berdua rahimahumullah, wa yahillu akluhu ma'ahu la munfaridan. Halal memakannya bersamanya tanpa menyendiri. Ngerti enggak? Tanpa menyendiri, tanpa dipisah. Ulet sayur, iya halal, boleh, iya. Karena mansanya dia di air tersebut, tempat bertumbuhnya di situ, ya, gitu. Gimana paham sih? Tapi jangan dipisah, disaring kecunya pakai saringan teh, air, ya, kemudian bukan air yang diminum, kecunya dimakan. Kalau ini pikir ini termasuk memakan hal yang khabith, ya, khabith menurut uruf kita kan khabith ya, kecu ya. Iya. Kalau dipisah jadi haram? Enggak berani mengatakan haram, Pak. Enggak berani mengatakan haram. Masalahnya plankton sendiri itu bisa jadi obat. Begitu. Sementara itu kan disaring. Oh. Kan? Iya. Yang kita kayak di Cina itu namanya chlorella itu sebetulnya. Nah itu plankton. Tapi nilai gizinya jadi tinggi. Sang apa? Sang chlorella. Enggak tahu mana. Iya, plankton. Oh, masalah. Padahal jahat loh, Pak. Itu apa? Ini padahal jahat, Pak. Tahu nggak Pak Khairul? Hah? Tapi yang dimaksudkan plankton bisa pisahkan. Iya. Ada nggak mengatakan kalau laut, Pak, semuanya halal. Kalau plankton yang di laut maksudnya itu. Itu termasuk halal, Pak, karena masuk ke dalamnya air tawar juga. Masuk dalamnya air tawar juga, halal. Kok bisa banyak gizinya, Pak, ya? Padahal itu kalau yang Anda tahu itu emang jahat ya. Dia suka nyuri. Kalau ini kartun, Pak. Ngomongin kartun. Ya. Taib. Kemudian ulet sayur. Ya. Ulet daun. Ya kan? Ketika antum makan bersama dengan itunya, maka para ulama mengatakan di sini enggak menajiskannya. Tapi ini kan kapan sampai najis atau enggak? Kalau dia kan bangkai di sini, Pak. Bangkai. Artinya ini kita tidak sedang membicarakan makan lalapan sayur dan uletnya masih hidup. Enggak, kita enggak ngomongin ini. Kalaupun termakan, ya khalas, gitu kan. Kalau yang sudah mati, antum lihat nih, sayur apa gitu kan? Udah matang dan masih nempel padanya apa? Ulet. Ulet yang tumbuh di sayur tersebut ya, bukan ulet impor dari mana enggak. Antum makan bersamanya boleh, enggak masalah. Yahillu akluhu ma'ahu la munfaridan, bukan uletnya dipisah, udah sayur enggak suka saya, uletnya dimakan. Beda halnya dengan yang Anda kisahkan ketika kemarin jeroan ada kecoaknya di dalamnya. Apakah kecoak emang tumbuh di jeroan itu? Enggak, maka enggak boleh. Baik terpisah maupun enggak terpisah, campur mix, ya dicacah tetap enggak boleh itu, ya. Begitu. Zakarahun Nawawi fi babil at'imah. Thumma mahallul khilafi aidan fima idza waqa'atil maitatul lati la nafsa laha sa'ilatun binafsiha fil ma'i
Amma idza turihat fa innahu yadur. Yang terjadi perselisihan di antara ulama juga kalau misalnya bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu jatuh dengan sendirinya atau hinggap dengan sendirinya di cairan atau di makanan. Paham gak ya, ikhwan? Paham gak? Jatuh dengan sendirinya, terjerumus dengan sendirinya di makanan. Diperselisihkan oleh ulama antara yang membolehkan tetap makan di situ dengan yang tidak membolehkan, gitu loh. Antara menajiskan sama tidak itu selisih ulama. Ada kalau misalnya ya terjadi di sini kita turihat itu dilempar sama orang, sengaja dilempar, maka ini fa innahu yadur, ini berbahaya. Seperti tadi kalau cicak ya, cicak kalau kita bilang cicak itu tidak memiliki darah yang mengalir, ya. Misalnya cicak masuk ke tempat nasi rice cooker kebuka nih, dan masih panas tuh nasinya tuh, baru dibuka nih biar agak dinginan dikit. Ini apa nggak bisa di ini? Apalagi sibuk beliau? Hah? Tapi emang enggak, antum tanya aja, jangan dilarang. Antum tanya aja. Di mana, Pak? Apa enggak ada orangnya, Pak ya? Jangan soal gaib ya. Ini AC dinyalain. Apa? Kenapa? Yang tadi baju merah tuh. Makanya baju merah jangan sampai lolos. Mengiranya mungkin bakal nanti putri nggak kesini nggak? Sampai maghrib Pak. Maghrib sampai maghrib nggak kesini nggak? Nanti habis maghrib kesini nggak? Oh, oke. Hah? Ya silakan. Masya Allah. Tawon. Oh yang di ininya. Larva namanya, lava apa namanya, bukan? Ya, ulat juga kan? Iya. 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 Karena jam banyak, hukumnya kalau satu kan memproblem. Itu masuk ke dud ya. Dud. Ya. Di sini fa inna sya'afihi. Dia kan bahkan sarangnya tawon sendiri orang juga sebagian menikmatinya kan? Sarangnya Pak. Ya kan? Ya, fa innahu la yunajisu, enggak najis kan? Ya, kemudian kata Rafi'i dan juga Nawawi boleh memakannya bersama dengan tempatnya. Tapi tidak munfaridan. Kalau misalnya jenis binatang ini dianggap tidak layak dimakan, Pak. Adapun kalau misalnya larva itu, kalau uruf atau memang dia tidak bermudarat, bukan termasuk binatang khabith, bukan termasuk binatang menjijikan. Kalau visual saya pasti Jijik. Iya, artinya sama kayak cacing gitu. Secara visual kan jijik. Iya, tapi kayaknya ini kalau kaidah ini, kalau emang makan itu bersama dengan tempatnya atau minimal dengan madunya. Nah iya, kalau sama tempatnya dicampur, fadhal, nggak masalah. Tapi kalau dipisah khusus cuman larvanya doang larvanya doang dipetik semuanya, terus sudah itunya doang dan itu yang dimakan, itu yang dijual larvanya doang, maka ini kalau pakai kaidah ini nggak halal. Begitu Pak. Selama ini gimana?
Dibarengin nggak sama madunya sama ini? Kalau sudah dimasak sih bisa. Rangkanya itu sekaligus dicacat dibikin botok. Iya, campur-campur ya sama enak Pak. Boleh kapan-kapan Pak. Anda belum pernah nyoba soalnya. Segar. Masya Allah. Nanti kayak makan banyak nanti. Ya. Baik, kemudian iya, jadi kalau misalnya dilempar sengaja ke tempat makan tersebut, cicak, bangkai cicak ya, dilempar sengaja tuh ke rice cookernya, fa innahu yadur, nggak bisa, nggak boleh. Ya. Yadur di sini dalam artian dikhawatirkan menajiskannya. Itu maksudnya yadur di sini. Mungkin nggak masalah kesehatan mungkin karena cuma cicak doang gitu. Tapi dikhawatirkan najis jadinya karena sengaja dilempar. Begitu. Kalau ulat pohon sagu gimana Ustaz? Seperti yang biasa dikonsumsi orang baru. Dari kalimatnya bukan bahasa antum itu. Itu siapa yang nanya? Itu tukang AC itu. Nggak ada gambarnya nggak? Facebook nggak ada gambarnya? Iya. Ada orang saking malunya nggak mau menampakkan wajahnya ya seperti itu. Ular apa? Ulat sagu Pak? Antum tahu nggak ulat sagu seperti apa? Sebenarnya hal-hal ini kayak lagi itu sebenarnya bukan masalah ulat ya, karena ulat kan banyak macamnya. Itu dikembalikan ke uruf aja, ya. Jadi gini, Allah Taala menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk dan khabith. Nah, masalah khabith ini para ulama berselisih. Khabith ini menurut siapa gitu loh. Khabith kan menjijikan. Ya. Bekicot sebagian orang mengatakan khabith. Sebagian orang mengatakan enggak masalah bekicot, enggak biasa aja ya Pak ya. Ada yang doyan kan katanya enak bekicot. Ana sih enggak mau ya. Ya ana enggak tertarik ya. Ini nisbi relatif. Hanya sebagian ulama mengatakan masalah khabith atau tidak itu ditentukan oleh uruf orang Arab. Uruf orang Arab. Cuman ini juga bukan kesepakatan ulama juga. Kenapa? Karena nggak semua makanan tuh ada di Arab. Bekicot nggak ada di Arab. Iya. Ular artinya apa? Ular sagu? Ulat sagu ada nggak di Arab? Nggak tahu anak. Pohonnya aja masa susah juga kan? Nggak gitu. Makanya seperti ini kembalikan lagi deh ke orang-orang kita. Kalau ternyata bagi orang kita itu adalah memang makanan, maksudnya itu hal yang orang-orang kita umumnya itu nggak masalah dengan itu, ya khalas biarkan. Begitu. Ya. Jadi Allah Taala asal kalau ada hal-hal seperti ini kembalikan ke hukum asal. Nggak ada dalil khusus kan untuk masalah-masalah ini, nggak ada dalil khusus. Yang mengharamkan harus ada dalil khususnya. Dalil khusus yang paling mentoknya adalah khabith. Nah khabith ini pun sifatnya apa? Relatif ya begitu. Apakah bermadarat? Mungkin ada dalil tentang la darar wa li darar misalnya. Bermadarat enggak? Coba bagi orang-orang kita bermadarat enggak? Anak-anak belum pernah nyoba yang seperti ini ya. Cuman kalau emang tidak ada madarat, kemudian juga bagi orang-orang sekitar itu hal yang biasa aja, maka udah kembalikan ke hukum asal. Begitu ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau belatung dibangkai? Ini khabith, najis bahkan. Kenapa kita bilang khabith dan najis? Karena makanannya najis. Iya. Apa yang ada pada isinya itu total 100% itu najis. Dan yang melekat di kulitnya itu pun najis. Maka kalau belatung enggak. Tapi ada jenis ulat ya, entah di pohon atau di mana, yang mirip belatung. Ya enggak Pak? Ada enggak?
yang kepala itu kayak bulat gini terus belakangnya gede itu, tapi itu bukan belatung, ada seperti itu. Ya. Atau yang memang sengaja menternaknya gitu kan ada tuh. Kalau ya tadi hobi atau yang najis itu buat makanan hewan, nah daging hewan itu kita sendiri. Nah, hewan tersebut menjadi hewan jalalah namanya, ya. Maka kita lihat kalau dia sudah melebur menjadi daging, maka dia boleh dimakan. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap makruh. Kalau tahu memang konsumsi dia 100% dari najis. Kayak misalnya lele ditaruh di septic tank, biar bersih septic tanknya. Itu ada seperti itu. Paman anak kayak gitu. Iya, maksudnya lelenya yang masuk ke septic tank, bukan pamannya jadi lele, bukan. Lelenya. Dan memang jadi gede besar. Apa hukumnya? Makanya ini 100% dari telek ini. Iya, mungkin dagingnya warnanya kuning, jangan-jangan. Nah, yang seperti ini jangan dimakan. Tapi kalau misalnya diternak seperti lele misalnya, ada komponen kadang dari telek, ada dari alami, ada dari pelet, dan macam-macam kombinasinya. Yang seperti ini nggak masalah insya Allah. Dia sembelih dulu, bukan sembelih apa, pokoknya dibelek. Kira-kira masih ada nggak kira-kira teleknya? Ya insya Allah sudah terfermentasikan ya. Udah menjadi daging. Iya, maka nggak masalah. Ya, begitu. Kan asupannya bukan cuma itu doang, gitu kan? Begitu. Apa? Iya. Nggak masalah. Karena ayam atau ikan bukan cuma makan itu. Ya, bukan cuma makan itu. Ya. Apa hukum memelihara belatung? Kalau ada manfaatnya nggak masalah. Apa hukum menjual belatung? Dalam fikih Syafi'i lihat belatung di sini kalau emang dihukumi najis tidak halal diperjualbelikan, Pak. Tapi halal untuk diternak. Itu bedanya dalam fikih Syafi'i, karena di antara syarat sah jual beli barang yang dijual belikan tidak boleh najis. Nah, kalau belatung dihukumi najis enggak sah jual belinya. Makanya dalam fikih Syafi'i itu kan segala jenis telek itu najis. Walaupun teleknya sapi, teleknya kambing. Makanya jual beli pupuk apa namanya? Kompos ya? Pupuk kandang, pupuk kompos. Apa pupuk kandang dalam fikih Syafi'i harusnya diharamkan jual belinya loh. Tapi memupukkan tumbuhan dengannya nggak ada masalah. Gitu. Insya Allah nggak masalah. Gorengan? Ada nggak kita yang membolehkan? Iya, yang membolehkan adalah yang tidak mensyaratkan. Sebagian ulama ada yang tidak mensyaratkan harus suci benda yang dijual komoditinya. Nggak mensyaratkan itu. Ada, boleh suci boleh najis silakan. Kita megang yang mana? Kita maaf, kayak saya ini kan petani. Ya beli yang seperti itu sering. Ya mazhabnya dulu apa dia? Itu. Ya mungkin kalau urusan ini jangan pakai mazhab Syafi'i. Ya kan? Apa gimana? Itu sebagian dari mazhab Hambali dan itu yang lebih tepat. Anak lebih pro ke situ. Enggak najis. Iya, enggak najis. Yang najis darahnya. Itu yang lebih tepat. Makanya menjual darah secara mutlak enggak boleh. Karena pertama tidak bermanfaat. Ya, kedua najis. Gitu kan? Jadi itu nggak masalah insyaallah. Iya, jual beli najis tidak sah. Tetapi kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Maka menjual pupuk yang seperti itu tidak masalah. Tapi dalam fikih Syafi'i tetap bermasalah, itu nggak boleh. Dalam fikih Syafi'i ya,
Ya, sekarang kita mau istiqomah nggak dalam fikih Syafi'i? Sebenarnya lihat dalil, ikhwan, lihat dalil. Ada dalilnya juga yang menunjukkan bahwasanya itu tidak najis gitu loh. Ya, ini ijtihad semuanya. Ijtihad. Ya. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan harus suci benda komoditi jualan, ya nggak apa-apa, mau najis mau nggak gitu loh. Sekarang yang mengatakan alkohol itu najis karena dia khamar, fadhal, silakan mempraktikkan fatwa tersebut. Tapi haram jual beli hand sanitizer. Ya enggak? Beralkohol enggak hand sanitizer? Beralkohol. Iya. Apakah alkoholnya dia alkohol khamar atau alkohol denatured, yaitu alkohol yang memang katanya sudah dinaturalisasi sehingga bukan alkohol khamar? Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat hand sanitizer, kalau dinajiskan, maka ngapain antum pakai hand sanitizer sekarang? Cuci tangan aja pakai air. Ya enggak? Begitu. Makanya lebih tepat alkohol itu tidak najis, dan khamar tidak najis dari segi zatnya, tapi najisnya dari segi perbuatan meminumnya, itu perbuatan najis. Begitu. Begitu ya. Begitu. Allah Ta'ala mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh. Jauhilah itu semua. Taib yang dijauhi apa? Khamr, wal maisir, azlam. Taib ini alkohol ini bisa menjadi khamr ya, ikhwan. Kalau antum minum mabuk kan antum? Lebih dari mabuk? Bisa lebih dari mabuk. Mati berarti. Nah, kan? Berarti dia khamr, super khamr gak? Oplosan, ya. Ya kan? Sekarang yang diperintahkan untuk dijauhi darinya, fajtanibuh, jauhilah khamr. Menjauhi apanya nih? Ya kan? Menjauhi perbuatannya. Kalau disebut menjauhi bendanya khamr ini, sekarang antum ngapain pakai itu? Jangan, nggak boleh. Harus dijauhi, malah deketin kemudian cuci tangan pakai itu. Gitu kan? Iya. Kalau misalnya dikatakan kan darurat, kita lagi pandemi dan seterusnya. Sejujurnya Pak, sejujurnya ikhwan, ana sekian dari selama pandemi ini, ana sejujurnya nih wallahi, pakai hand sanitizer mungkin baru 3 atau 4 kali seumur pandemi ini. Ana nggak pernah pakai hand sanitizer. Dan ana nggak menganggap itu najis. Nggak najis, tapi ana memang ya pakai sabun atau pakai air biasa aja. Insya Allah, ya pakai apapun, pakai ludah, gitu, ya. Itu virusnya ngeper itu. Ada yang lebih buruk daripada saya. Iya. Begitu ikhwan. Jadi masalah najis atau enggak najis ini ijtihad, semua ijtihad. Ya mungkin bagi yang berpendapat najis nggak apa-apa pakai hand sanitizer karena hajat kebutuhan, oke, silahkan. Tapi kan kebutuhan yuqaddar bi miqdariha, yaitu dikadarkan sesuai kadarnya gitu loh. Kalau misalnya setiap keluar rumah selalu pakai hand sanitizer, selalu pakai dan seterusnya, wah, itu berarti pakai najis terus. Udah gitu sebelum masuk masjid, ayo, mau sholat pakai hand sanitizer. Begitu. Ya, Allahu a'lam. Udah, kita cukup sampai situ aja. Ya. Insyaallah pada waktu berikutnya kita lanjutkan wa'lam anna kulla ratbin fi ma'na al-ina. Insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.